Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Tiba-tiba bangkrut. Rasulullah SAW bersabda, nanti di yaumil akhir ada yang bangkrut. Nanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Kata bangkrut, orang semua pun tahu. Apalagi pengusaha, pedagang, pebisnis tahu persis yang namanya bangkrut. Yang tadinya usaha maju jatuh, untungnya banyak habis. Semuanya tadinya jalan sekarang stuck, mandek. Ya Bangkrut. Allah. Masya Allah, inilah yang namanya bangkrut. Jadi ada beberapa macam. Ada yang Rasul katakan di yaumil akhir nanti bangkrut. Siapa dia? Orang yang ketika datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa pahala yang sangat banyak, pahala haji, pahala umroh, pahala zakat, pahala sedekah, pahala pesantren, madrasah dan seterusnya. Tapi banyak orang datang yang dia sakiti. Inilah yang bangkrut yang pertama. Dia yang merugi. Artinya dia rugi. Siapa lagi yang rugi? Orang yang menyia-nyiakan waktu. Wal asr innal insana lafi husrin. Jadi orang yang tidak menghargai waktu, yang tidak beriman, tidak beramal soleh, itu pun bangkrut. Ya Allah. Rugi kata Allah. Siapa lagi? Orang yang bangkrut, orang yang jauh dari agama. Bagaimana agar kita tidak bangkrut baik di alam dunia maupun di alam akhirat? Jawabannya Anda lihat surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, mendirikan sholat, dan orang tadi selalu berinfak dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik tersembunyi maupun terang-terangan. Mereka berniaga yang tidak ada ruginya. Masya Allah. Jaminan di dalam Al-Quran, jaminan dari Allah. Kata Allah sangat jelas dalam ayat ini. Kalau kita tidak ingin rugi, tidak ingin bangkrut, baik dunia maupun akhirat, 3 syaratnya. Apa itu? Satu. Yatluna kitaballah. Selalu membaca Al-Quran. Setiap saat dan kesempatan selalu membaca Al-Quran. Punten, bedu, iya, berapa Ma. juskah Anda sehari baca Al-Quran? Nggak nyampe 1 juz mah. Zahra, bagaimana Iya, Anda? Sama mah, belum nyampe 1 Kalian juz katanya yang sehari. di PT IKI berapa juskah sehari baca Al-Quran? Kalau adalah kayaknya remang-remang. Meragukan. Aduh, Robiah Karim. Masya Allah, kalau kita banyak membaca Al-Quran, Allah menjamin orang tadi jauh daripada kerugian, apalagi sampai bangkrut. Masya Allah. Karena apa? Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, penyerahan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, itu di Quran. Makanya orang yang selalu baca Quran, mentadabburkan Al-Quran, mengaplikasikan isi Al-Quran dalam hidupnya, dijamin nggak bakalan bangkrut. Satu. Dua. Baca Al-Quran. 2. Waqamus shalah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Yang namanya sholat, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat istimewa. Berbeda dibandingkan dengan perintah ibadah yang lain. Ketika Allah perintahkan haji, cukup Allah berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabilan. Ketika Allah perintahkan zakat, Allah berfirman wa atuz zakah. Ketika Allah perintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi berbeda ketika Allah perintahkan sholat, langsung Rasulnya diundang ke arasnya Allah. Saking hebat-hebatnya perintah sholat.
Makanya sholat itu as-sholatu imaduddin. Paman aqobaha faqad aqamaddin, wa man tarokaha faqad hadamadin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan sholat akan kokoh kuat agama. Siapa yang meninggalkan sholat akan robohlah agama. Orang yang selalu mendirikan sholat dijamin kata Allah hidupnya nggak bakalan rugi, apalagi bangkrut. Bangkrut. Makanya jangan ditinggal sholat. Baru 2 ya Maya, tadi 1 lagi Mas nanti ya Maya. Ya. Lanjutkan ya. Pertama tadi baca Al-Quran, 2 mendirikan sholat, 1 lagi tadi belum ya? Belum. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tentang tiba-tiba bangkrut. Nah, kenapa tuh? Jelaskan sama Mama selanjutnya setelah ini ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.